Tanggapi isu Jokowi 3 periode, relawan Ganjar Puan singgung menteri yang gila jabatan. Saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya? Apakah bisa yang namanya amandemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara? Apakah tidak melebar kemana-mana? Ya, sekarang ini kenyataannya seperti itu kan. Kalau presiden tetap merestui misalnya presiden tidak menyatakan penolakannya, boleh dikatakan merestui misalnya, artinya dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bisa jadi kedua hal yang sebelumnya ditolak presiden akan masuk di situ. Ya, karena amandemen itu kan bukan kewenangan presiden, amandemen Undang-Undang Dasar. Seperti halnya juga soal presiden 3 periode dan presiden dipilih MPR juga bukan kewenangan presiden, tapi presiden kemudian mengatakan hal itu. Iya, karena apa yang menjadi viral di mana-mana adalah terkait dengan seakan-akan presiden yang berketetapan hati untuk bisa melaksanakan merestui periodisasi presiden itu, masa jabatannya 3 periode. Itu kan kalau tidak segera kami bantah, pemerintah, istana, dan kantor staf presiden, itu kan bisa nanti berulang-ulang menjadi pembenaran. Iya. Ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden 3 periode, ada yang lari presiden 1 kali tapi 8 tahun, dan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi lebih baik tidak usah amandemen. Yang diusulkan oleh PDIP juga melawan kehendak rakyat. Amandemen, apa namanya? GBHN. GBHN itu kan membuat presiden menjadi mandataris MPR kan. Tidak menempatkan presiden sebagai lembaga yang paling powerful. Kita ini mau presidensial atau mau parlemen. Oke. Gitu loh. Jadi jangan Nasdem aja yang dituduh. Jadi ini semua Sebentar, Bung Henry, nanti saya beri kesempatan. Silakan. Ya, ini semua asalnya kan mulainya dari itu. Dari PDIP yang mengusulkan agar GBHN dikembalikan kembali. Lah, kalau kita GBHN dikembalikan kembali, itu artinya kita jadi presiden itu jadi mandataris MPR, lalu kita maunya jadi apa? Lebih baik kita buka semua, jadikan ini diskursus publik. Anda mengatakan bahwa ketika presiden menolak presiden 3 periode dan juga dipilih oleh MPR, presiden harus juga menolak amandemen undang terkait dengan GBHN. Presiden harus ngomong kayak gitu. Karena kalau dia nggak ngomong kayak gitu, artinya dia yang berada di balik semua, dia pengen dipilih lagi untuk ketiga kalinya. Oke. Kan sebagai presiden dia harus tidak boleh mengatakan bahwa dia pengen dipilih untuk ketiga kalinya. Dia harus membantah itu, begitu. Iya, Bung Abalin, Anda bisa menjawab ini? Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mokhtar Muhammad turut menanggapi isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi 3 periode. Mokhtar merasa heran dengan adanya menteri yang gila jabatan. Mokhtar tidak menyebut menteri mana yang dimaksud, namun ia menyayangkan menteri tersebut yang malah sibuk mengumpulkan kepala desa untuk mobilisasi dukungan 3 periode ketimbang mengurusi tugasnya sebagai pembantu presiden. Ini bisa jadi mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas pemerintah. Bahkan aroma 98 bisa saja terulang oleh ulah kabinet yang banyak melakukan manuver politik di luar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kata Mokhtar dalam keterangan tertulisnya Jumat 1 April. Mokhtar menyinggung kalau isu penundaan pemilihan umum dan perpanjangan jabatan 3 periode yang didengungkan oleh pihak-pihak di luar PDIP bisa menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi. Menurut survei SMRC, tingkat kepuasan publik itu menurun dari 71,7% menjadi 64,6%. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan adanya dukungan dari masyarakat Papua Barat terhadap Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Aston Manokwari, Papua Barat, Jumat 1 April 2022. Ketua DPD LGP Papua Barat, Domingos Mandajan, mengungkapkan banyaknya jasa tokoh PDIP di tanah Papua. Maka kami Kepala Suku Besar Arfak memberikan penghormatan setinggi-tingginya dan saatnya Papua Merah total mendukung Mas Ganjar dan Mbak Puan menang di tanah Papua, ujar Domingos. Sebagai Kepala Suku Besar Arfak, ia juga minta warga Papua Barat untuk menolak penundaan pemilu dan mendukung Ganjar Puan menjadi Capres atau Cawapres 2024. Ini dikarenakan tanah Papua ingin mempersembahkan pemimpin baru Indonesia di 2024 prototipe Bung Karno. Begitulah tegasnya. Diksi dan pilihan-pilihan kata yang
bisa memberikan pencerahan kepada rakyat Indonesia yang menyaksikan Kompas TV pada malam hari ini, yang hostnya Aiman Diksi mana Hebat itu maksudnya? Ya, Diksinya mana itu Bang Ngabalin? Ditanya Bung Ngabalin, di Ini antaranya diksi yang mana Dengar, yang saya dengar. pakai? Diksi Dengar, mana yang dengar saya dulu. pakai yang menyesatkan Semua publik? yang Tolong jelaskan, bentuknya, itu tuduhan yang sangat parah. Semua bentuk produk-produk hasil perjuangan reformasi, jangan coba-coba ada yang ganggu. Saya percaya dan yakin bahwa Presiden Joko Widodo Bang akan menjaga Ngabalin, itu dengan baik, sehingga siapapun saja, siapapun termasuk Anda adalah yang tidak ingin adanya mengganggu GBHN. dan mengganggu Termasuk jalannya tidak adanya pemerintahan GBHN. atau Kata-kata saya yang menyesatkan publik itu yang mana? Karena GBHN itu dicabut, tidak ada lagi GBHN, itu hasil reformasi, Bang. Dan saya Iya. sangat terbidak pada saat itu. Di mana yang saya katakan bahwa saya tadi menyesatkan? Tolong diklarifikasi, yang mana? Iya, jadi Diksi kalau mana? Diksi mana yang saya pakai? Sampaikan oleh Mbak Iya, itu yang saya tanya, Bang. Posisi presiden bagaimana? Pada saat PDIP itu mengusulkan agar menghidupkan kembali GBHN. Artinya presiden itu kan di bawah mandataris MPR. Nah, itu adalah sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Begitu pengertiannya. Sebentar, Bang. Sebentar, Bang. Tidak begitu Itu pengertiannya. adalah bentar, Nanti Bung Bang. Ngabalin, Bentar, nanti Bang. kesempatan. Bentar, Bang, biar jelas dulu. Tidak adanya GBHN itu adalah juga hasil reformasi tahun 98. Betul. Jangan dibalik-balik gitu. Betul, Ya, betul. makanya saya tidak mau mempertentangkan kita dengan presiden. Menurut saya presiden sudah pada saatnya bicara seperti itu. Itu adalah hak dia sebagai presiden. Dia harus bicara seperti itu. Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar Puan, Mochtar Mohamad turut menanggapi isu penambahan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjadi 3 periode. Mochtar merasa heran dengan adanya menteri yang gila jabatan. Mochtar tidak menyebut menteri mana yang dimaksud, namun ia menyayangkan menteri tersebut yang malah sibuk mengumpulkan kepala desa untuk mobilisasi dukungan 3 periode ketimbang mengurusi tugasnya sebagai pembantu presiden. Ini bisa jadi mengarah ke skandal politik dan mengancam kredibilitas pemerintah. Bahkan aroma 98 bisa saja terulang oleh ulah kabinet yang banyak melakukan manuver politik di luar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, kata Mochtar dalam keterangan tertulisnya Jumat 1 April. Mochtar menyinggung kalau isu penundaan pemilihan umum dan perpanjangan jabatan 3 periode yang didengungkan oleh pihak-pihak di luar PDIP bisa menurunkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi. Menurut survei SMRC, tingkat kepuasan publik itu menurun dari 71,7% menjadi 64,6%. Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyampaikan adanya dukungan dari masyarakat Papua Barat terhadap Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan presiden 2024. Deklarasi dukungan tersebut digelar di Hotel Aston, Manokwari, Papua Barat.